Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman kami yang berbahagia. Saya beserta teman-teman kelompok 3 yaitu Audia Pipit Afika, Karirotun Nadifah, Muhammad Maulana Maghribi, Nadifa Mutiara Kansa, dan Suciana Rizky Rahmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identitas nasional. Berikut hal-hal yang akan dibahas di presentasi kami, yaitu pengertian, faktor pembentuk, hakikat dan dimensi, unsur-unsur, identitas nasional Indonesia, dan integrasi nasional. Kata identitas berarti pembeda atau pembanding dengan pihak lain, sedangkan nasional artinya suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasional bermakna kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada budaya, adat istiadat, dan karakter khas suatu negara. Di sisi lain, identitas nasional dalam konteks nasional tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Identitas nasional diwujudkan sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, memelihara hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini akan menjadi identitas untuk menopang dan mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Faktor pembentuk identitas nasional yang pertama adalah primordial, yaitu kesamaan kekerabatan, kesamaan suku, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat, sehingga mereka memiliki pola perilaku dan persepsi yang sama. Yang kedua, faktornya adalah sakral, yaitu ikatan ideologi doktriner kuat dan kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat. Yang ketiga ada faktor tokoh, yaitu kepemimpinan seseorang yang disegani oleh masyarakat dan dianggap sebagai juru bicara, sehingga tokoh ini dianggap sebagai panutan mereka. Faktor selanjutnya adalah sejarah. Sejarah di sini dimaksud sebagai persepsi yang sama tentang masa lalu, yaitu penderitaan tentang penjajahan, tentang tekad dan solidaritas mereka bersama untuk bersatu dan tidak mengulangi masa lalu yang sama. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walau berbeda-beda tapi kita tetap sama, yaitu mereka tetap sepakat untuk hidup bersama walaupun berbeda suku, agama, dan lainnya. Selanjutnya dari perkembangan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, mereka akan semakin bergantung dengan satu sama lain. Nah, ini akan menciptakan solidaritas yang terbentuk dan menciptakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, faktor kelembagaan. Di sini, pemerintah memegang peran penting untuk identitas nasional Indonesia, seperti di ideologis militer dan lain-lain. Selanjutnya adalah hakikat dari identitas nasional. Hakikat dari identitas nasional adalah Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila mengandung 5 nilai-nilai dasar kehidupan. Nah, untuk identitas nasional sendiri, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana budaya kita, adat istiadat kita. Nah, itu semua mengandung identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk sifat dari identitas nasional ini sendiri, identitas nasional itu bersifat dinamis, tidak beku ataupun tidak kaku. Jadi kita berkembang seiring bagaimana masyarakat itu sendiri menginginkan kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Audia Pipit. Dimensi. Dimensi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran perilaku seseorang yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ramah tamah dan gotong royong. Yang kedua, lambang-lambang.
Lambang-lambang yaitu sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi suatu negara yang telah sah ditetapkan secara hukum dan perundang-undangan. Misalnya, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat. Alat-alat yaitu sejumlah perlengkapan ataupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, bangunan candi, masjid, gereja, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan bersama. Seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa yaitu golongan sosial khusus yang bersifat askriptif. Yang kedua, agama. Agama yaitu sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kebudayaan, yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah laku. Yang keempat, bahasa. Bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dari unsur identitas tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian, yaitu identitas fundamental, yaitu Pancasila. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu Undang-Undang 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, dan lambang negara. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu negara kepulauan dan pluralisme dalam suku. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadifa. Selanjutnya yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri tanda yang melekat pada negara atau bangsa, sehingga menjadi pembeda dengan negara lainnya. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional suatu bangsa dapat terlihat dari berbagai literatur, baik dalam sejarah maupun dalam pemerintahan. Agama-agama ternyata menyumbang banyak tradisi, norma, peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai yang membangun jati diri suatu bangsa. Di Indonesia sendiri terdapat banyak agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Agama-agama yang berbeda itu membentuk suatu tradisi maupun kultur yang beragam. Misalnya Islam, yaitu berkembang di tanah Aceh dan Padang. Lalu selanjutnya, identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Lalu yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Serta yang keempat, yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Lalu pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Maulana. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Nadifa, yaitu mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara dalam rangka menciptakan kerukunan dan keselarasan secara nasional. Indonesia memiliki daratan yang luas, serta kaya akan keberagaman karena keberagaman budaya, suku bangsa, dan agama. Lebih jauh, keberagaman yang ada di Indonesia memiliki dampak positif seperti wawasan dan toleransi yang lebih besar dari masyarakatnya, kekayaan budaya negara, dan peluang untuk mendapatkan dominasi di sektor pariwisata. Namun, karena keberagaman Indonesia, konflik dapat muncul dalam masyarakat. Negara Indonesia tentunya membutuhkan integritas atau integrasi untuk menyatukan keberagaman yang ada pada masyarakatnya. Integrasi nasional sangat dibutuhkan karena Indonesia masih merupakan negara berkembang yang sedang mencari jati dirinya. Upaya konsolidasi harus terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika,
Rasa nasionalisme dan patriotisme tidak boleh membeda-bedakan dan harus menumbuhkan sikap saling menghormati agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik di tanah air. Dan kita memiliki upaya untuk mempertahankan integrasi nasional, yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas-tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.